Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azamati wa haibat, wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala yahutu wala ya'budu abada. Suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita sama-sama bacakan dan kita sampaikan dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Pengajian mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du wa ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat bertemu, beramal dan beribadah pada sore hari ini di live streaming Buya YouTube Buya Pasaman Timur. Dalam hal mengenai meningkatkan iman dan takwa tadi, perlulah kita meningkatkan kualitas dan kuantitas. Apa kuantitas? Meningkatkan nilai ketuhanan di dalam diri kita. Otomatis kualitasnya pasti terjaga dengan baik dan meningkat, serta berderajat dalam melakukan hubungan baitullah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan baitullah kepada Allah tentulah kita dengan melihat kembali kepada syarat-syarat ketuhanan. Pada waktu dan kesempatan yang dimuliakan ini, saya akan membawa kita berbagi pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Berbagi bukanlah artinya sama karena banyak, tapi berbagi karena keikhlasan. Karena kita dalam meningkatkan iman dan takwa ini tidak bisa kita lakukan tanpa memikirkan umat. Kalau hal yang benar itu
terjadi dalam tingkatan derajat, makin semula, makin Allah berikan kemudahan dan Allah berikan Allah buka semua janji-janjinya apabila kita sanggup mencapai titik ilahiyahnya. Dalam waktu dan kesempatan ini, saya mau mengajak kita berprasangka atau bermunajat kembali tentang puncak kebenaran sebuah solat. Puncak daripada sebuah solat ini, karena solat ini ada dua kodrat. Kodrat pertama sholawatul fardh. Nah, sedikit kita mulai ya, kita sedikit mengarah dulu ke wawasan. Solat berdua kodrat ini yang pertama sholawatul fardh itu disebutkan dalam masa sya'adiyah dengan 5 waktu, ya, dengan 5 waktu kita jalankan sehingga kita mendapatkan suatu perjalanan batin diri kita dalam melihat keberadaan diri kita di alam semesta ini. Alhamdulillah, kedua kita melihat lagi dalam makom sholatul min tawaf. Nah, kalau sholatul min tawaf adalah suatu gerakan yang mana bersifat 24 jam dalam masa bergerak kemanapun kita pergi, kesitulah wujud Allah berdiri dalam bentuk wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tapi dalam masalah wujud pertama, penyempurnaan tiang kesempurnaan solat ini adalah siapa yang melakukan 3 perkara di dalam solat ini. Ini juga harus wajib kita pelajari dan kita pahami. Jadi tidak bisa kita memahami sesuatu yang kita belum melaksanakan tajalinya, tetapi kita sudah melaksanakan pemahaman. Ini akan lepas dari semuanya. Dikatakan puncak daripada kebenaran solat adalah tingkat daripada solat itu tadi. Kalau solat ini bersifat mihrad, jatuhnya kepada tauhidin, dilaksanakan oleh wujud 2 perkara. Apa berdiri yang disembah dengan yang pada yang menyembah. Ini jatuh kepada tauhidin. Tapi kalau kita lihat dari sisi ilmu, yaitu iradat, ini jatuh kepada sifat. Apa yang dikatakan jatuh kepada sifat? Hanya sifatku yang bisa menghadap kepada diriku sendiri. Jadi kita lihat mana yang bisa menghadap dan bagaimana cara kita mendirikan diri sifat sehingga tidak bersekutu dengan Allah. Karena ini puncak ketinggian daripada perjalanan hubungan seluruh doim seorang manusia dengan Tuhannya. Yang dirahmati Allah kaum muslimin dan muslimat, dikatakan diri sifat, yaitu telah kita mengenal apa yang dikatakan Allah fil zahiru wallahi fil batinu. Nah, kita ambil dari sini dulu. Allah fil zahiru wallahi fil batinu. Allah juga yang bersifat zahir, Allah juga yang bersifat batin. Tapi kita lihat dulu, apa pertanda dan bukti zahir ini zahirnya Allah. Nah gitu. Apa bukti zahirnya Allah? Apa cuma hanya sebagai pengakuan saja? Nah kita lihat. Dan apa bukti batinnya Allah? Nah kita lihat dari zahiru. Zahiru itu adalah zahir yang di belakangnya alif domah u, artinya sir, rahasia. Nah yang kedua dikatakan batinu, batin alif domah u, artinya rahasia. Dan jadi di sini akan berdiri diri rahasia, yang mana diri rahasia yang 2 ini hanya perbedaan, satu makomnya batin, satu makomnya rahasia. Apa diri itu? Nah gini, kita akan ambil dari awal pengakuan syahadat kita, yaitu la. Nyata la itu tiada, tapi wujud tulisannya ada. Dia dikatakan tiada tapi ada wujud tulisan. Artinya apa? Lam itu ha, ha itu aras, aras itu kekuatan. Sementara alif itu mahu, berarti ha ditambah hu, aku. Nah
katakan aku yang akan masuk ke dalam zohirku dan batinku. Nah, inilah yang harus kita ingat bagaimana prosesnya. Jadi yang dikatakan alif domah u dengan ha tadi yang berasal dari huruf la, arti dalam syahadat itu aku tidak ada Tuhan yang nyata berwujud Allah. Ini kalau syahadatnya sudah masuk kepada ketunggalan. Nah, tapi di dalam memahami kodrat ketuhanan pada diri, maka kita harus melihat mana keakuan Allah yang menyatukan zohir batin bernama diri zohir, disebut zohiru wal batinu. Inilah yang akan menjadi diri sifat. Nah, diri sifat ini kita akan wujudkan. Allah mewujud pada diri sifat, sifatun ala nisiru. Nah, sifat itu adalah rahasia aku, wa khutu ala sir. Aku juga sifat itu. Nah, kita lihat dalam perjalanan keakuan Allah yang akan bertajalli menjadi rahasia, kita wajib menjadikan diri zohiru dulu dengan diri batinu. Jadi kalau kita tidak masuk ke dalam diri zohiru dan batinu, di sini kita lihat kata dari aku tadi yang hu, kita lihat ha aras tadi hu, sementara ini adalah aras nyata. Kalau aras itu nyata artinya nun hayat. Berarti kalau alif domah u itu sir adalah rahasia. Jadi, keakuan Allah berkodrat aras dan sir, artinya kekuatan dan rahasia. Kalau kekuatan rahasia adalah wujud daripada sirnya Allah bernama aku, maka dua kekuatan inilah yang akan bertajalli dalam kata an atau au. Kenapa? Alif domah a menjadi nazir nyata pada tubuh disebut dengan, sementara alif domah u akan menjadi sirnya Allah. Berarti ini ayat sudah hu menjadi au. Jadi alif ha akar dari nun, sementara alif sir domah u adalah dari ain. Jadi disebut dengan ain. Nah, inilah yang dikatakan dengan ain atau au. Jadi kalau au itu inilah yang akan menjadi kodrat nahu. Nahu itu na itu aku juga, hu itu aku juga. Nah, ini menyatu. Apa yang menyatukan dari alif wujud batin yang bersifat sir pada domah u menjadi batin rohani nyawa kita, sementara yang menjadi ha adalah hayat batin nun, ini akan menjadi tubuh kasar bagi kita. Berarti kalau tubuh batin nun naik dan batin sir naik yang berasal dari kata hu menjadi au, maka disinilah au itu dibaca ain. Kalau dia berkodat dibaca an. Jadi darilah ain itu diri wujud batin yang menyaksikan. Ini yang dikatakan diri sifat. Kalau hiru leburnya keakuan dia pada na, dan batinu leburnya keakuannya pada sir. Sir berwujud kepada nyawa, na berwujud kepada tubuh, maka menjadilah nahu. Inilah batin bilah. Ini yang katakan batin bilah, biilah. Jadi dengan berdirinya batin bilah, inilah yang akan menjadi kodrat yang ada di dalam diri bernama kodrat sir, usir. Akhirnya menjadi kodrat sifat yang berasal dari kata aku. Dengan demikian kita lihat wujud tempat berpijak pada awal tiada dalam kaji la tadi, ini adalah awal mula jadi. Kaji sukun ini sudah tidak asing lagi kita dengar. Bahwasan sukun adalah satu alam batin dinamakan alam kabir. Alam kabir adalah alam batin yang di dalam alam batin ada wujud Allah yang rahasia. Nah, kalau ini sudah bertajalli, maka kita akan mendapatkan suatu wujud dua kodrat antara alif domah u dengan ha yang kodratnya jatuh menjadi batin zohir, maka ini dinamakan au atau an.
Jadi inilah dasarnya menjadi wujud An-Nas. Jadi dari wujud An-Nas inilah kita mendapatkan suatu nilai sifat, diri sifat. Nah, maka A'u adalah panggilan diri batin yang halus di dalam diri kita. Diri batin yang halus ini, batin pada zahir dan batin diri sirnya. Inilah sir, sir. Mana sir? Mana sir adalah hayat, dan mana'u inilah wujud. Jadi dengan adanya tiga perkara tadi, maka kita harus lihat potensi solat. Apakah memang batin diri sifat yang A'u atau disebut diri batin sir tadi sudah berdiri di alam sukun atau belum? Nah gitu. Jadi dengan kita sudah mendapatkan bagaimana mewujudnya sir Allah pada nyawa dan batin pada tubuh, disebut nahu, sesungguhnya engkau adalah aku dan engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Itu nahu. Jadi kalau sudah dia menyatu dalam nahu, maka nilai daripada sukun awal mula tempat di alam tiada tadi dia jadi, inilah yang akan mewujud menjadi sin alif domahu, artinya maka kaf alun nun menjadi kun, maka jadilah diri sir yang berwujud batin sukun. Nah, dengan adanya kata sukun maka wujudlah sukun. Nah, disinilah kita harus memahami bagaimana kita mentajalikan di dalam solat. Jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam solat tadi ada tiga perkara yang harus kita tahu. Kenapa? Pertama, takbir. Takbir ini adalah bagaimana Allah bertajalli dengan dirinya sendiri. Al-ma'budu fil wujudin ala ma'budun al-sifatun. Artinya hanya sifatku, diri sifatku yang bisa menghadap kepadaku. Nah, itu takbir, itu persoalan takbir. Jadi kalau persoalan takbir ini adalah persoalan wujud dan maujud. Jadi bagaimana sirnya tenggelam di dalam wujudnya sendiri. Nah, ini dalam proses takbir. Makanya kalau kita sholat dengan diri sifat tadi, diri batin atau diri sir, zahiru dan batinu tadi, maka kita harus lihat kepada jalan takbirnya. Pertama, kita jangan sekali-kali bertakbir itu sebelum melewati masa an-nazir, jangan menyebut Allah, ya, karena Allah bukan bagian dari yang dinapiskan, ya, bukan bagian yang dinapiskan. Kita menundukkan kepala ke kolbi, artinya zahiru tadi menatap kepada batinu, dia akan masuk ke dalam sukun atau ke dalam alam kabir tadi. Nah, ya, jadi Allahu, setelah di hu itu tangan sudah sampai di pusar kita, akbar. Nah, baru diberikan penampakan kepada nanya, akbar. Nah, kita berikan penampakan kepada na atau aftarnya tadi, perlihatkan penampakannya, itu namanya akbar. Jangan Allahu akbar, kan? Jadi setelah dibuang an-nazir, Allahu akbar, hu itu tangan sudah sampai di makom kolbi, akbar. Nah, perlihatkan yang dikatakan wazahir yang jatuh kepada na tadi. Nah, perlihatkan akbar. Begitu kita memperkenalkan, maka kita harus mentajalikan kepada yang kedua. Apa itu? Yaitu alam kabir. Ya, tumbuhnya alam kabir artinya alam sukun yang pertama. Kalau dia sudah naik itu namanya sukun. Tapi kalau dia masih di tunggalnya berdiri pada satu wujudnya, itu namanya alam kabir, hadirin. Kalau dia di alam kabir, maka A'u ini tadi, ya, A'u ini tadi dia akan berdiri di alam kabir. Makanya dikatakan kabirau. Nah, kabir A'u, ya, kabirau. Nah, alhamdulillahi kasirau.
Jadi kabirau akan mendirikan diri wujudnya. Kasirau, kasir, au. Nah gitu. Jadi judul daripada kodrat alif domah u dengan alif aftar tadi ini bertemu dalam pengakuan keakuannya Allah. Di dalam aku itulah ada au. Makanya kalau kita lihat surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, au ya. Jadi kalau kita memanggil diri zahir dan batin kita dengan au, berarti kita sudah menghadirkan batin bilahnya Allah. Jadi jasad ini akan berubah menjadi kodrat batin bilahnya Allah. Nah, nanti di dalam pelaksanaan penampakan kepada akhbar kepada batin sebelum luput dalam alam kabir, dalam alam kabir. Nah nanti ingat, dikala perjalanan takbir kita sudah selesaikan, artinya sudah dia tampakkan wujudnya, ya, dia tampakkan wujudnya kepada wujud awalnya semula. Nah itulah au. Jadi ain, an menjadi suatu diri yang nurmain atau yang menghadap atau yang melihat. Nah jadi begitu juga di saat kita melaksanakan kedua rukunnya, itu tahiyat. Tahiyat ini asyhadu an la ilaha illallah, menyatakan batin takbir ini terhadap dua zahir batin tadi. Maka disinilah diri halus kita, insan kita mendengar, memaknai dengan kata begitu asyhadu an la ilaha illallah, akulah zat yang menjadi diri Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan akulah Muhammad yang menjadi zahirnya Allah. Nah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka bertajalilah Sayyidina Muhammad, karena makna yang terkandung di dalam syahadat itu bungkai kenyataan dan zahirnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, penunjuk dari ulu hati batin terdalam, titik yang dikatakan titik wujud. Angkat di keningmu, nyatakan di situ bahwasannya aku telah bertajalli mewujud Sayyidina Muhammad. Ini yang dikatakan asyhadu an la ilaha illallah. Hakikat akan mengartikan zat aku adalah zat yang menjadi diri Muhammad. Wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Di sini adalah akulah Muhammad, zahirnya Allah. Jadi dengan demikian di dalam mendirikan, memperjalankan diri batin bilah yang berdiri tadi, perlu kita ingat jamaah, diri kekuatan yang disebut batin bilah atau diri au yang bersatu dalam bentuk batin bilah ini akan melahirkan gejolak di dalam solat. Apa gejolak di dalam solatnya nanti? Kodrat yang berdiri, yang zahiru dan batinu akan menyatu dalam diri ketunggalannya yang akan luput dalam wujudnya dengan wujud jasmani alam kabir. Jasmani ini akan berderajat alam kabir, yaitu batin kabir. Batin kabir warnanya hitam. Nah nanti ruhani kita yang selama ini menjadi hayatnya Allah di alam kabir, dia akan mewujud seperti warna kuning gitu. Dia akan mewujud jasmani ini seperti warna kuning. Jadi perwakilan hadirnya seperti warna kuning, perwakilan jasmani itu warna hitam seperti diri kabir. Dan yang ada pada rohani kita itu disebut hayatnya adalah hayat yang disebut alam idof. Nah, alam idof yang warnanya terang berkilau. Nah itu akan terjadi di saat kita di alam kabir. Yang terakhir nanti alam idofi atau batin kudus, dia akan muncul. Batin kudus awal itu dia akan muncul seperti mutiara berkilau.
Ini yang selama kita mengalami lahud di dalam kita solat tadi, gitu. Di dalam kita berdiri tadi, nah kita mengalami proses bagaimana menjadi sifat diri Allah. Ya, aku bersifatku sendiri, mendirikan diri sifat Allah tidak semudah apa yang dikatakan. Proses katahu menjadi nahu, dari nahu inilah terikat suatu hubungan baitullah. Nahu tidak terpisah, nanya aku dengan hu-nya keakuan lagi. Inilah yang dikatakan sudah berdiri diri sifat menghadap wujudnya, menghadap wujudnya. Nah ini barulah bisa kabir itu, nilai tubuh kita menjadi nilai sukun, gitu ya, baru bisa menjadi nilai sukun. Karena yang ada di alam kabir, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Nah kabirau, di alam kabir kita akan mengalami suasana dari 4 kodrat tadi. Ini kita akan mengalami suasana seperti tadi. Dari yang wujudnya tadi, sukun tadi, dia akan membuat dari kabir itu warnanya hitam, muncul germeci kuning terang, berkilau dan seperti mutiara. Seperti itulah lenyapnya di dalam alam kabir. Di saat kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah wasila, alam lam alif tadi, inilah menggantikan kodrat au yang disebut nahu tadi, akan berubah potensi di dalam menjadi kabir. Inilah kabirau, yaitu alam kabirnya aku, alam batinku. Makanya ada wujud diri di dalam batin, dalam alam batin, diri batin dalam hati. Itu yang dikatakan sir usir. Nah ini dengan demikian kita sudah bisa mendirikan diri sifat dengan menyatukan keakuannya lebur pada zahir dan lebur pada batin dari asal kalimat hu. Jadi berdirilah au. Jadi diri au ini yang disebut dengan batin bilah. Makanya kalau kita mulai, ingat itu lebih awal sebelum bismillah ada, jamaah para hadirin. Coba a'udzubillah, ingat itu ya. Kalau sudah a'udzubillah, pandangan kita berubah kepada asal kaji tadi, berubah kepada kata nahu. Tidak rahman lagi, tidak rahim lagi, tapi sudah maju wujud batin billah dalam satu nahu. Engkau adalah aku adalah engkau, aku adalah aku. Itu nahu. Nah, jadi dengan kita sudah menjadi batin billah, maka inilah yang tidak ada bisa pun yang menghadapinya. Kenapa? Karena itu adalah kekuatan dari daya yang sangat kuat. La haula wala quwata illa billah. Itulah diri sifat. Jadi jangan kita hanya mengaku, oh ini dari zahir, aku zahir, ini zahirnya Allah, itu batinnya Allah. Jangan. Harus kita mengalami proses peleburan dari keakuan dari kosong awalnya alam kabir itu berdiri menjadi tubuh berwujud sukun. Sin alif u domah u arti diri rahasia. Sudah itu habis kun. Jadi berdirilah diri rahasia sukun. Nah inilah jadi diri rahasia. Maka dikatakan ada au, ada batin dalam nyawa dan ada batin dalam diri tubuh. Nah, itulah yang menjadi sir usir. Alhamdulillah. Tapi ingat, Allahu hu itu tangan sampai di pusar, akbar. Nah akbarnya ini yang diperlihatkan. Di saat memperlihatkan kepada hu, maka akbar. Nah jadi kalau kita sudah melihatkan zahirnya kepada batinnya, zahir wal batinu tadi, barulah di situ timbul, ya, timbullah yang dikatakan diri jauhar awal tadi akan naik menemuimu dalam sholat, akan datang menemuimu. Inilah awal titik mula jadi berdiri tersirat alif dalam diri. Inilah yang akan kamu temui di dalam sholatmu.
Tapi kalau kita tidak membawa diri sifat bagi Allah, diri batin billah bagi Allah, tidak berdiri di alam kabir, maka tidak akan pernah datang nur kudus itu menghampiri kita. Percaya, tidak akan pernah datang kalau nur kudus itu menghampiri kita. Insya Allah, mudah-mudahan bisa dipahami pelan-pelan. Kalau memang tidak ada bekal kerohanian tauhid ma'rifatullah, memang agak sulit memahaminya, tapi pelan-pelan. Tapi kalau sudah ada dasarnya, alhamdulillah itu lebih memudahkan. Karena bagaimanapun hanya al-ahadun wal ma'buduni wal wahidun, hanya dirikulah yang bisa menghadap kepada satu wujudku. Demikian, insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita tegur sapa dulu sebentar. Dari Mas Daropo, alhamdulillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaji di dalam sholat dalam diri, izin bergabung Buya, amin, silakan. Soleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung dengan kaji dalam sholat, kaji sholat dalam diri dari Malaysia. Mohon barakah Buya, amin, insya Allah. Baik, dari berikut Asep Tresnawan, assalamualaikum, izin bergabung Buya, waalaikumsalam, insya Allah, silakan, mudah-mudahan bermanfaat. Herawati bergabung kaji di dalam sholat, kaji sholat dalam diri, alhamdulillah dapat menyimak Buya, amin, insya Allah. Rati Badrianti, silakan. Ustazah kaji di dalam sholat, di sholat dalam diri. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak tausiahnya, bimbingannya. Insya Allah Neni Sartini, selamat bergabung. Alhamdulillah, subhanallah, semoga Buya sehat dan bahagia selalu, amin. Baik, disusul oleh Japar Pati, kaji di dalam sholat, kaji sholat dalam diri. Assalamualaikum Buya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Alhamdulillah kajiannya Buya, semoga diridhoi, amin, insya Allah. Basir Butun, insya Allah kaji diri dalam sholat, kaji sholat dalam diri. Buya, saya Basir dari Bekasi, izin untuk menyimak. Baik, berikut kepada Bambang Setiono, ya. Bambang Setiono, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sholat dan hidir menyimak Buya, insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan berkat, insya Allah, amin. Baik, Ridho Robi, masya Allah, insya Allah, amin, mudah-mudahan berkah. Dato Endramon, selamat bergabung, insya Allah kaji di dalam sholat, kaji sholat dalam dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam, amin, insya Allah. Baik, Dedi Kusuma, insya Allah. Baik, alhamdulillah, barakallah ya karim, selamat bergabung Dedi Kusuma, Juanda semuanya, insya Allah. Ayo, alhamdulillah, berikutnya, insya Allah, mudah-mudahan Nur Lela, assalamualaikum Buya, assalamualaikum, izin ikut menyimak Buya, insya Allah. Marjono dari Riau, alhamdulillah, terima kasih Ketua Kaji Buya. Dunil Mandiri, insya Allah, kaji di dalam sholat, kaji sholat dalam diri Yuyun dan Yusniati, insya Allah, mudah-mudahan berkah, alhamdulillah. Baik, untuk Mira Amirga, bismillahirrahmanirrahim, menyimak Buya, insya Allah, mudah-mudahan berkah ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sangat luar biasa kaji Syekh Buya, insya Allah. Iya, kalau kita mau terasa bertuhan, memang kita butuh mencari jalan. Tapi kalau mengaku bertuhan, memang nggak perlu jalan juga, nggak masalah. Amin. Dari Ponpes Baru, assalamualaikum Buya, Allah siap dekat Buya, amin, amin ya karim ya rahman ya rahim. Salam kepada ulama pembimbing Al-Mukarram Ponpes Jaya Baru. Salam dari saya Guru Masjid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Khalidi. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik, Juanda Saputra, Anda percaya kepada Allah, insyaallah, amin. Kalau kita sudah percaya kepada Allah, amin, insyaallah. Rezian Dali, subhanallah, sangat luar biasa Buya, amin. Nah, Muslim Mahmun ngaji dari sholat ke sholat dalam di, insyaallah selamat bergabung dari ikut menyimak tekijan Imam tekijan, insyaallah aman.
Ahmad Nuzali, selamat bergabung Laskar Opo dan Pempes Jaya. Assalamualaikum Buya, Laskar Rasulullah Jawa Timur siap dukung Buya, amin insyaallah. Barakallah. Salam kepada seluruh pimpinan pondok pesantren Jaya Baru insyaallah di Jawa Timur. Salam kompak selalu, mudah-mudahan kita dalam satu tali tauhid sirrillah mencari wujudnya Allah insyaallah. Mudah-mudahan berkah kepada amal ibadah kita, amin. Baik, Supiati Aco menyusul dan Umar telah bergabung dan Senilo Beto insyaallah. Jadi begitu jamaah insyaallah, mudah-mudahan kalau kita memang punya ingin bagaimana kita mencapai ketinggian marwah ketuhanan yang ada pada diri. Sekarang persoalan sulitnya di mana? Kalau memang hati kita ingin mencapai titik kosong Tuhan itu, ia adalah ada dalam ketiadaan, ini tidak akan sulit bagi perjalanan rohani. Tapi kalau kita mencapai yang ada dalam kosong, maka itu akan kosong, ya, dia akan kosong. Kenapa? Karena kemampuan lahiriah kita tidak didukung oleh hati dan ruhani. Kalau ruhani tidak pulang kepada yang punya ruh, bagaimana bisa wujudnya bisa mendapatkan rohaninya lagi? Tapi kalau jalan titian ruhani itu, wujud tunggalnya itu sudah tempat dia berpulang, dimanapun berada, tidak ada kesulitan bagi seseorang untuk kembali kepada Allah. Karena Allah bukan jauh, karena Allah bukan hilang, karena Allah bukan dicari. Allah sudah ada, cuma tidak diakui zahirnya sama orang. Itu aja masalahnya. Maka dia nikmati zahir Allah untuk mencari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini yang membuatkan dia hari tidak akhlaknya di depan Allah. Jadi dengan ini mari kita tingkatkan kuantitas ibadah kita, kuantitas meningkatkan kualitas ibadah. Kalau sudah mengaku ini Allah, buktikan apa yang menyatakan itu zahirnya Allah. Dan kalau mengaku batinnya Allah, zahiru wal batinu, maka perlihatkan bagaimana asal usulnya dia bisa menjadi batinnya Allah. Kalau sudah bisa digabung menjadi nahu itu adalah bilah, bilah itu bibatin, illah itu Tuhan. Berarti benar yang Allah dijadikan Tuhan ada batin-batinnya atau naf. Tapi batin tunggalnya inilah yang dikatakan penghulu. Bismillah, jadi auzubillah sudah masuk, mengatakan qadar akan diamalkan sudah ada sebelum amalan itu ada. Begitu jamaah sekalian. Makanya lebih dahulu auzubillah itu dibaca daripada bismillah. Ya, kenapa? Apapun yang dilakukan secara hakikat di dalam sholat itu masih doa. Tapi kalau sudah tanggalnya itu bukan doa lagi, tetapi sudah kodrat iradat ilmu. Beda penampakannya dengan ibadah. Kalau sudah dia masih ibadah tauhidin, masih sholat berkodrat doa. Artinya doa apa? Zahir batin. Apa yang batin? Itulah yang dikatakan tauhidin. Bersebut ada Tuhan bernama Allah, bersebut ada umat bernama Muhammad. Tetapi di wujud di dalam awal mula jadi tidak ada yang bernama siapapun melainkan sifatku yang masuk dan menghadap kepada wujudku sendiri. Bersifat batinku untuk menuju wujudku sendiri. Ini sudah tingkat tinggi, tetapi bukan susah. Yang susah mengakui Allah berwujud pada diri. Itu yang paling susah. Jadi apapunlah kebenaran kita, kalau sudah datang pemilik alam ini, maka siap kita dengan menjadi wujud yang menumpang di kodrat ini, bukan wujud penguasa. Karena apabila dia telah meningkatkan panggilannya, kita terpaksa menghadirkan zohirnya. Jangan zohir kita. Kalau zohir yang bersifat alam, berdiri kulit, air, dan urang dan tulang, ini akan batal.
maka kita harus meningkatkan kezohiru wal batinu insyaallah. Dengan berdirinya lam alif pada awal la tiada tapi hurufnya ada, lam naik ha karena alam adalah aras, aras adalah ha di dalam Al-Quran. Alif domah usir berarti hatamau hu. Nah inilah yang akan menjadi au. Kenapa? Karena digabung keduanya, antara hu tadi ada alif tersirat dan ada batu tersirat ha, berarti itu au. Kalau au dibaca sekali dia menjadi ain pandangan, dibaca sekali lagi dia akan menjadi an kodrat batin, dan dibaca menjadi au akhirnya dia ghaib dan sir karena au ada ghain di situ, berarti au berarti amzah jatuh ke batin. Sama kayak kita menyebut nama Allah ada waw. Nah waw itu hu itu dia itu batin. Kenapa? Karena dia huruf tidak terlihat dinamakan huruf tenggelam. Huruf tenggelam adalah huruf waw. Waw itu artinya dia. Jadi kalau kita menyebut Allah, kita harus ketemu dengan batinnya. Kalau tidak kita akan berhadapan dengan tulisan. Ini pokok kebenaran, insyaallah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.